warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang ditulis oleh Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajaheni Nuraini SHMH dan Pak Dr. M. Rendi Ridayandi SHMH. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial yang secara strategis dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh pengadilan, dan tahap eksekusi. Salah satu kebijakan penegakan hukum yang kini lebih sering diperbincangkan terkait mencuatnya kasus korupsi IKTP dengan terduga Setia Novanto adalah kebijakan formulasi hukum pidana mati yang ditunjukkan agar dapat memberi efek jera bagi para pelaku korupsi. Hukum pidana mati merupakan salah satu sanksi pidana yang masih diberlakukan di Indonesia. Ketentuan pidana mati diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP. Pidana mati merupakan pengecualian dari asas konkordansi dalam penerapan KUHP Belanda ke dalam sistem hukum Hindia Belanda pada tahun 1918. Karena sejatinya di Belanda pidana mati telah dihapuskan dalam sistem pemidanaan Belanda sejak 1870. Kebijakan hukum pidana mati ini di Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi problematika yang ada dalam kondisi saat ini, sebagian masyarakat Indonesia ada yang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia dengan alasan mempertanyakan keefektifan di penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pemberian efek jera dan upaya pemberantasan para pelaku tindak pidana korupsi. Namun pada sisi yang lain, penerapan kebijakan hukum pidana mati juga ditunjukkan untuk menanggapi penjelasan yang tertuang dalam konsideran undang-undang tersebut, yang juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, dan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, maka diperlukan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mengikuti penerapan hukuman mati di beberapa negara seperti negara Cina, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, Somalia, Mesir, Chad, dan lain-lain. Kebijakan tersebut diambil karena akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi tersebut memenuhi kriteria batasan kejahatan paling serius, yang paling memberikan kerugian bagi negara, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan merupakan kejahatan luar biasa yang mana penjatuhan hukum pidana ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 6 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Kebijakan formulasi hukum pidana mati ini diterapkan sebagai respon dari pemerintah yang selanjutnya dijadikan alat untuk mengatasi ancaman nyata terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat pada semua aspek, baik politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Meskipun
kecaman hukuman mati saat ini masih berdengung keras. Penerapan hukum pidana mati ini selanjutnya ditunjukkan agar mampu mencegah diri dari tindakan korupsi dan kejahatan luar biasa yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya, yang harapannya efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Rumusan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dapat diterapkan dengan pengecualian, seperti dengan adanya penyerahan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku dan keluarga pelaku, yang mana hal ini diperhitungkan sesuai dengan prinsip keadilan yang sebanding dengan dampak kejahatan yang dilakukan terhadap negara, ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Untuk mengetahui implementasi pengecualian hukum tersebut dapat dilihat dengan cara menggunakan model pemidanaan berbasis nilai kerugian ekonomi, di mana model ini telah menjamin bobot sanksi yang dijatuhkan untuk terkalkulasi secara rasional dan memiliki ekuivalensi dengan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan korupsi. Pada instansi terakhir, sanksi atau pidana yang rasional tersebut berdampak pada crime doesn't pay. Pengecualian hukum pidana mati ini didasarkan atas rumusan mengenai nilai ekonomi pemidanaan dalam segala hal harus setara dengan nilai ekonomi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana tersebut dan adanya kesetaraan waktu. Nilai ekonomi pemidanaan harus setara dengan nilai ekonomi sumber daya yang didapat seseorang yang bekerja secara legal dalam kondisi paling tidak menguntungkan dalam lama waktu sama atau lebih singkat, dan tepatnya digunakan variabel ekonomi yang sudah ditetapkan hukum, yaitu upah minimum regional. Sehingga formula sederhana beban pemidanaan berdasarkan model lama beban pemidanaan adalah sebanding dengan kerugian ekonomis yang ditimbulkan dari tindak pidana dibagi dengan upah minimum regional saat kejadian. Prinsip di atas dilakukan dengan adanya pertimbangan pada beberapa aspek yang ada, dengan memperhatikan kerugian ekonomi korban, kerugian sosial negara, dan pengembalian yang diformulasikan dengan semangat mengembalikan keadaan menjadi adil yang menjamin keadilan dua arah baik pada korban dan negara versus pelaku sehingga tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang adil. Mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.